ketika keputusan membuka pintu dosa. Kisah ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, selalu membawa akibat. Tidak ada keputusan yang benar-benar netral, dan kisah Kain serta Habel adalah contoh pertama bagaimana satu keputusan hati bisa mengubah arah hidup manusia untuk selamanya. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa membangun hidup baru dan memiliki 2 anak, Kain sang petani dan Habel sang gembala. Keduanya sama-sama bekerja keras, sama-sama mengenal Tuhan, dan pada suatu waktu mereka membawa persembahan kepadanya. Kain membawa hasil bumi dari ladangnya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dari dombanya, yang terbaik dan paling berharga. Namun Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, dan tidak kepada Kain. Alkitab tidak menjelaskan panjang lebar alasannya, tetapi kita tahu Tuhan tidak menilai sekadar dari apa yang dibawa, melainkan dari sikap hati yang membawa. Habel datang dengan hati penuh iman dan syukur. Kain datang dengan hati yang merasa cukup dan ingin diterima tanpa perubahan. Persembahannya benar secara bentuk, tapi salah dalam makna. Dan ketika persembahannya tidak diterima, wajah Kain menjadi muram. Ia marah, bukan kepada Habel, tapi kepada Tuhan. Namun di tengah amarah itu, Tuhan tidak langsung menghukumnya. Ia menegur dengan penuh kasih. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat ini menjadi puncak peringatan ilahi yang sangat dalam. Dosa sudah mengintip di depan pintu, bukan sekadar kiasan. Dalam bahasa Ibrani, kata mengintip menggambarkan seekor binatang buas yang sedang jongkok, mengintai, siap menerkam mangsanya. Tuhan sedang berkata, Kain, amarahmu adalah pintu. Hati yang terbuka oleh iri dan kecewa akan menjadi jalan masuk bagi dosa. Dengan kata lain, dosa tidak langsung menerkam. Ia menunggu di ambang keputusan kita. Saat hati Kain terbakar oleh iri, pintu itu terbuka. Dan alih-alih menutupnya dengan pertobatan, ia memilih untuk membiarkan dosa itu masuk. Itulah momen keputusan terbesar Kain. Ia bisa memilih untuk memperbaiki diri, mempersembahkan kembali, atau berdamai dengan saudaranya. Tapi ia memilih membiarkan api cemburu membakar nuraninya. Dan ketika amarah itu tak terkendali, Kain mengajak Habel ke ladang, tempat sunyi tanpa saksi. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, darah ditumpahkan oleh tangan manusia sendiri. Ketika Tuhan datang dan bertanya, "Di mana Habel, adikmu itu?" Kain menjawab dengan sinis, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban itu menunjukkan betapa jauh hatinya telah terpisah dari kasih. Ia tidak hanya membunuh saudaranya, tapi juga memutuskan hubungan dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Suara darah saudaramu berteriak kepadaku dari tanah." Darah Habel menjadi saksi keadilan pertama di dunia, jeritan korban yang didengar langsung oleh Tuhan sendiri. Kain kemudian menerima konsekuensi dari keputusannya. Ia dikutuk dari tanah yang semula memberinya hasil. Tanah itu kini menolak memberi kekuatan kepadanya. Ia harus hidup sebagai pengembara, tanpa rumah, tanpa akar, tanpa damai. Namun di balik hukuman itu, ada kasih yang tak terduga. Tuhan memberi tanda perlindungan pada Kain agar tidak ada yang membunuhnya. Artinya Tuhan menghukum tanpa menghapus belas kasih-Nya. Ia tetap menjaga nyawa orang yang bersalah karena rencana keselamatan belum berhenti di situ. Mari melihat lebih jauh makna teologis dari kisah Kain dan Habel ini. Yang pertama, dosa dimulai dari hati yang tidak tulus. Kisah Kain dan Habel menunjukkan bahwa dosa dimulai dari dalam hati, dari motivasi yang tidak tulus dan dorongan egois. Kain tidak hanya gagal dalam persembahannya, tetapi juga gagal dalam menjawab panggilan Tuhan untuk bertobat dan memperbaiki sikap hatinya. Persembahan Habel diterima karena datang dari hati yang tulus, yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sebaliknya, Kain memberikan persembahan yang tampak baik secara lahiriah, tetapi tidak berasal dari hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 2 berbunyi, setiap jalan orang adalah benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Yang kedua, Tuhan menginginkan ketaatan, bukan persembahan tanpa hati. Dalam kisah ini, Tuhan lebih mengutamakan ketaatan daripada sekadar persembahan lahiriah. Tuhan ingin hati kita tunduk kepadanya, bukan sekadar memberikan apa yang kita rasa dapat memberi impresi yang baik. Ketaatan sejati muncul dari hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan karena takut atau terpaksa. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan, sesungguhnya untuk mendengarkan lebih baik daripada persembahan, untuk memperhatikan lebih baik daripada lemak domba. Makna teologis yang ketiga, keputusan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Tuhan memberi Kain kesempatan untuk bertobat dan mengatasi kemarahan dalam hatinya, tetapi Kain memilih untuk tidak mendengarkan. Keputusan yang ia buat untuk membunuh Habel membawa akibat yang sangat besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Dosa selalu memiliki konsekuensi, baik untuk orang yang terlibat langsung maupun orang di sekitar kita. Galatia pasal 6 ayat 7-8 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Roma 6 ayat 23 juga dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang keempat, dosa memisahkan relasi, tapi Tuhan selalu mencari. Dosa menyebabkan pemisahan, pertama-tama antara manusia dan Tuhan, lalu antara sesama manusia. Kain, yang pada awalnya hidup dalam hubungan baik dengan Tuhan, kini menjadi terasing. Tuhan pun tidak membiarkannya begitu saja, tetapi mencari Kain, memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Bahkan setelah dosa, Tuhan terus mencari manusia. Ini adalah gambaran dari kasih Allah yang tak terputus, meski kita seringkali memisahkan diri darinya. Dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi segala dosa dan kedurhakaanmu telah memisahkan kamu dari Allahmu. Namun, seperti cerita dalam Injil Lukas 15 ayat 4-7 tentang perumpamaan domba yang hilang, Tuhan selalu mencari yang hilang dan mendatangi kembali yang tersesat. Yang kelima, keberanian untuk menghadapi konsekuensi dan kasih penebusan. Kisah Kain tidak hanya berbicara tentang dosa dan konsekuensi, tetapi juga tentang kasih yang menembus melalui hukuman. Tuhan mengusir Kain, tetapi sekaligus melindunginya. Ia memberi tanda pada Kain supaya tidak ada orang yang membunuhnya, sebuah simbol bahwa Tuhan tidak menghukum tanpa memberi kesempatan untuk bertobat. Dalam Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kesimpulan teologis yang dapat kita pelajari melalui kisah hari ini adalah, pertama, dosa berasal dari hati yang tidak tulus. Keputusan kita didorong oleh hati kita. Jika hati kita tidak benar, maka setiap perbuatan kita akan tercemar. Yang kedua, Tuhan menginginkan ketaatan lebih daripada sekadar persembahan. Tuhan tidak hanya menginginkan bentuk, tetapi ketulusan dan hubungan yang intim. Yang ketiga, keputusan selalu membawa konsekuensi. Kita harus sadar bahwa setiap pilihan yang kita buat akan mempengaruhi hidup kita dan orang di sekitar kita. Keempat, dosa memisahkan, tetapi Tuhan terus mencari kita. Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Meskipun kita terjatuh, Tuhan akan selalu mencari kita dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Dengan kisah Kain dan Habel ini, kita diajak untuk memeriksa hati kita, bertindak dengan penuh pertanggungjawaban, dan menerima kasih karunia yang terus dicurahkan oleh Tuhan, meski kita seringkali memilih jalan yang salah. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk kembali padanya.